Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun materi yang akan Ibu bawakan hari ini adalah bahan konduktor dan isolator, serta mengenai teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini, siswa mampu memahami dan membedakan benda konduktor dan isolator, serta mampu menyimpulkan teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Di sekitar lingkungan kita terdapat banyak bahan dengan berbagai macam bahan dan benda. Pemilihan bahan berdasarkan pada sifat bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan ada juga benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut isolator. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Biasanya bahan tersebut terbuat dari bahan logam. Apa saja itu? Nah, perhatikan gambar di samping. Jadi, jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat masak antara lain adalah aluminium, kemudian ada tembaga dan besi. Nah, adapun bahan yang tidak menghantarkan panas dengan baik itu kan disebut tadi isolator. Bahan-bahan penghantar isolator biasanya terbuat dari kain, kemudian ada kayu ataupun karet. Nah, sekarang kita lihat penggunaan bahan konduktor dan isolator yang dapat digunakan secara bersamaan seperti gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini ada kegiatan memasak air. Nah, di dalam kegiatan memasak air itu ada kompor, kemudian ada panci. Nah, di sini di mana penggunaan konduktor dan isolator secara bersamaan, kita lihat api sebagai sumber panas itu akan mendidihkan air. Nah, maka air itu tadi akan menjadi panas. Nah, panci itulah yang dikatakan konduktor. Artinya penghantar api tadi dihantarkan ke air melalui panci. Kemudian ada isolator, di mana isolatornya itu ada di gagang dan tutup panci tersebut. Ketika kita memegang gagang tadi, itu tidak akan panas. Kenapa? Karena bahan-bahan penyusun dari gagang panci itu kan terbuat dari kayu. Makanya kayu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Itulah tentang konduktor dan isolator. Nah, perhatikan teks di berikut. Di sini ada tentang teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Kata bahan artinya adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu atau bakal. Kalimatnya adalah panci terbuat dari bahan aluminium. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian kata menghantar, mengirimkan ataupun membawa ke suatu tempat. Contoh kalimatnya adalah besi dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh yang ketiga adalah kata konduktor, artinya adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh kalimatnya adalah ada banyak benda yang digolongkan ke dalam konduktor. Kata berikutnya adalah isolator, artinya bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Plastik merupakan salah satu bahan isolator, itu adalah contoh kalimatnya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah semikonduktor, artinya adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contoh kalimatnya adalah bahan semikonduktor sering ditemui pada komponen elektronika. Adapun kata yang berikutnya adalah alat, artinya adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan atau membuat sesuatu. Contoh kalimatnya adalah misalkan kita membutuhkan alat untuk membuat sesuatu. Demikianlah penjelasan tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, benda, isolator, dan konduktor. Untuk menambah pemahaman kalian, kerjakanlah tugas di bawah ini. Selamat belajar ya, nak. Oke anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Jangan malas, tetap rajin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan.